Oke, baik, di sini saya akan menjawab soal nomor 3. Soal nomor 3 adalah steroid adalah kelompok senyawa bahan alam yang kebanyakan strukturnya terdiri atas 17 atom karbon dengan membentuk struktur dasar 1,2 siklopenteno berhidropenantren. Steroid memiliki kerangka dasar triterpena, asiklin, cincin A, B, dan C beranggotaan 6 atom karbon dan cincin E, D beranggotaan 5 atom karbon. Steroid adalah senyawa organik lemak. Steroid tidak terhidrolisis yang didapat dari hasil reaksi penurunan dari terpena atau squalene. Senyawa yang termasuk turunan steroid misalnya kolesterol, ergosterol, progesterol, dan estrogen. Pada umumnya steroid berfungsi sebagai hormon. Steroid mempunyai struktur dasar yang terdiri dari 17 atom karbon yang membentuk 3 cincin sikloheksana dan 1 cincin siklopentana. Steroid terdiri atas beberapa kelompok, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sterol. Sterol lemak adalah bentuk khusus dari steroid dengan rumus bangun turunkan dari kolesterol dilengkapi gugus hidroksil pada atom C-3. Banyak ditemukan pada tanaman, hewan, dan fungsi. Yang kedua, asam empedu adalah asam steroid yang diproduksi oleh hati dan disimpan di dalam empedu. Asam empedu utama primer yang terbentuk di hati adalah asam kolat dan asam kenodeoksikolat. Ketiga, hormon kelamin. Hormon kelamin ada 4, yaitu pertama hormon androgen, testosteron, dan dihidrotestosteron. Yang kedua, hormon estrogen, estradiol, estron, dan estriol. Ketiga, hormon progesteron. Yang keempat, obat kontrasepsi. Yang keempat, hormon endokrinokортикоид merupakan hormon steroid yang disintesis dari kolesterol dan diproduksi oleh glandur adrenalis bagian korteks. Hormon adrenokortikoid dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama mineral, akortikoid, aktivitas yang mempengaruhi elektrolit mineral, cairan ekstrak, terutama natrium dan kalium pada manusia terutama adalah aldosteron. Yang kedua, glukortikoid dapat meningkatkan glukosa darah serta efek tambahan pada metabolisme protein dan lemak seperti pada metabolisme karbohidrat yang termasuk dalam hormon glukokortikoid adalah kortisol atau hidrokortisol. Yang kelima, aglikon kardiok dalam bentuk glikosida yang lebih dikenal sebagai glikosida jantung, dan kardenolida. Tumbuhan yang mengandung senyawa ini telah digunakan sejak zaman prasejarah sebagai racun. Glikosida mempunyai efek kardiotonik yang khas. Keberadaan senyawa ini dalam tumbuhan mungkin memberi perlindungan kepada tumbuhan dari gangguan beberapa serangga tertentu. Yang keenam, sapogenin. Sapogenin dibentuk glikosidanya yang dikenal sebagai saponin. Glikolisasi biasanya terjadi pada posisi C-3. Saponin adalah senyawa yang dapat menimbulkan busa jika dikocok dalam air karena sifatnya menyerupai sabun.
maka dinamakan saponin. Saponin dapat membentuk busa dan merusak membran sel karena bisa membentuk ikatan N dengan lipida dari membran sel. Berdasarkan sifat kimia saponin diklasifikasikan menjadi dua, yaitu yang pertama saponin steroid tersusun atas inti steroid C27 dengan molekul karbohidrat. Tipe saponin ini memiliki efek anti jamur, contohnya Asparagosida terkandung dalam tumbuhan Asparagosida sarmentosus. Yang kedua, saponin triterpenoid tersusun atas inti terpenoid dengan karbohidrat, contohnya Astacosida. Terima kasih.